Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Misrin Asral. Berjumpa lagi dengan kami tim Misrin Asral dalam penelusuran di tempat Asral dan Angga. Dan pada malam hari ini, tim Misrin Asral akan berbagi pengalaman cerita horor dari seseorang yang pernah mengalami kejadian mistis. Dan pada malam hari ini, saya sudah ditemani dengan seseorang yang pernah mengalami pengalaman horor dan mistis. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Nama saya Miswan dari Sreno. Mas siapa? Miswan ya? Iya. Untuk kerjaannya sehari-hari itu apa? Kalau saya pekerjaan sehari-hari tukang becak, khususnya Tukang becak. ya. Itu tukang becak itu dari siang apa pagi ya? Siang sampai malam, Mas. Ya. Pernah mengalami kejadian apa selama becak? Mungkin pernah mengalami kejadian horor atau gimana, Mas Miswan ini? Ya, kalau pas siang sih alhamdulillah enggak ada. Kalau pas dilalah nari malam khususnya ya sering, kalau penampakan sih belum pernah. Belum pernah ya? Belum, ya. Paling terdengar suara-suara saja, Mas. Suara seperti apa itu, Mas? Ya kayak kuntilanak, orang menangis itu loh, Mas. Berarti sering ya? Sering Ya. itu pernah mengalami kejadian-kejadian horor itu ya? Itu yang menurut Mas Miswan itu yang paling mengerikan, paling merasa takut itu daerah mana, Mas? Kalau yang saya khususnya paling mengerikan itu pertama di daerah Jatingarang, Mas. Jatingarang. Iya, Jatingarang sebelah sini deket kuburan itu, Mas. Itu kejadian apa, Mas? Itu pas nari orang laki-laki, orangnya gendut, dia turun ke dekat sawah, Mas. Dekat sawah. Iya, Itu ada rumah atau semacam apa gimana? ndak ada ya, Mas. Itu turunnya pas persis di pertigaan deket sawah itu, Mas. Iya. Yuk, saya pulangnya kok jadi bingung mau masuk ke dalam kuburan, Mas. Itu berarti di Mas Miswan ini dibuat bingung ya? Iya, Itu dia mungkin- buat bingung sama nggak tahu itu yang kok. Padahal itu masih jam agak sore itu, Mas. Masuk ke dalam kuburan, Mas. Itu menurut Mas Miswan itu yang diboncengin ini seseorang atau gimana, Mas? Itu nggak tahu ya, Mas. Itu kayaknya sepertinya kalau pas narik itu seperti manusia biasa orangnya, Dari mana pokoknya itu, Mas? dari depannya Mbok Susah itu, Mas. Mbok Susah sini ya? Iya, jam-jam 8 itu, Jam Mas. 8 Iya, malam ya? iya, jam 8 malam. Itu ngomongnya mau diantar kemana? Itu ke situ tok. Dia Situ mau turun ke deket sawah itu, pertigaan pas sawah itu, Mas. Pojokan itu. Yuk, dia turun, dia jalan ke timur. Saya kan pulang. Habis pulang itu kok saya bingung, kok enggak tahu tampung di situ, tapi saya enggak tahu orangnya. Saya ketuk rumahnya, terus suruh saya bantuin saya pulang ke jembatan Jatingarang itu, Mas. Itu selama perjalanan itu Mas Miswan itu ngobrol itu enggak sama yang penumpang gendut itu tadi? Enggak ya, Mas, itu Enggak ya? udah Diam ya, aja gitu. pikirannya biar cepet lah gitu. Deket, apalagi kan saya enggak ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin ada lagi cerita-cerita yang lain gitu, Mas, yang lebih menarik. Ya itu kalau pas yang itu yang pertama, yang kedua itu pas narik di daerah Wingko Tinumpuk sepertinya loh, Mas. Iya. Di daerah Wingko Tinumpuk itu malah jam, Kejadian apa itu? ya juga narik Narik becak. narik becak itu, Mas. Itu jam 12 malam, Mas. Oh. Sampai jam 12 malam ya? Iya, itu pas saya tongkrong di dalam Ada yang itu ya? mau naik becak, ya itu jam 12 malam. Sampai di sana alhamdulillah sampai rumahnya, Mas. Itu sampai rumahnya becak saya rusak, Mas. Rusak. Iya, Itu terus dari mana nariknya, Mas? itu dari Bang Jo sebelah sini, Mas. Ya, Bang Jo ini. Bangso yang sana. Iya, Itu kejadian apa? itu kejadiannya itu pas narik
orang berdua laki sama perempuan katanya mau takziah di tempatnya saudaranya Ya. ya. Tapi syukur alhamdulillah saya sampai di rumahnya dia ya, terus dia pulang, saya juga pulang. Nggak taunya becak saya malah rusak. Pas di tengah jalan ya rusak. Iya, deket kelurahan Mingko Tinumpuk, apa Pesanggeran itu mas, saya juga lupa itu mas. Saya di situ numpang tidur mas, asalnya udah malam mas. Ya saya nggak berani kalau mau nuntun becaknya, itu ibaratnya malam-malam lah gitu loh. Itu digangguin atau gimana? Iya itu juga digangguin mas. Itu jam-jam 1:30 apa jam 2 itu nggak tahu. Saya mau tidur, ada seorang cewek nangis mas kayaknya. Iya di dekat saya. Saya cari-cari kok nggak ada. Pak Nita yang Iya. sedang nangis ya? Iya mas. Itu kejadiannya Udah lama itu mas. udah lama ya? Udah lama banget itu mas. Itu Mas Deswan itu lanjut tidur apa pulang? Tidur langsung Tidur mas. Masih tidur lagi yang saya nggak tahu. Merasakan takut ya? Iya. Yang saya nggak tahu kalau belakangnya katanya pas saya bangun saya lihat itu kok banyak kuburan. Aduh wis. Kalau saya tahu sih saya malah nggak tidur di situ mas, di dekat balai desa itu mas. Yang saya minta mas, karena itu di kelurahan itu ada orang dua kayaknya jaga malam. Ya saya mau numpang mas, saya numpang tidur lah, numpang istirahat. Ini becak saya rusak. Jam 2 ada seorang cewek nangis. Iya, ya cuma nangis tok, tapi tak cari-cari kok enggak ada ya. Ada lagi mungkin ya Mas Deswan yang mungkin yang kejadian horor yang membuat Mas Deswan takut atau gimana? Itu sih enggak gitu takut, tapi alhamdulillah ya dari sini, dari dekatnya Mbak Susah itu saya disuruh narik, katanya bawa cau mas, itu mas orang pasar ya. Orang pasarnya itu sepeda motornya kan rusak mas. Itu jam 12 malam. Iya iya, itu saya disuruh ambil cau buat dibawa ke pasar ya. Udah sampai di sana, terus saya kan bawa tapi muatannya terlalu banyak mas. Sampai di sana saya bawa, sampai jalan miring itu Kaliwatu, becak saya rusak lagi mas, asnya potol mas. Ya. Terus gimana? Ya itu saya jatuh di tengah-tengah jalan mas. Itu ada kejadian apa? Itu cuma asnya merotoli sama itu caunya pada berserakan mas di tengah-tengah jalan itu mas. Ya. Syukur alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa itu. Alhamdulillah mobil saya hadang, dia berhenti mas, pakai senter itu mas ya. Itu selain becak ya Mas Deswan, mungkin ada kejadian-kejadian yang pernah dialami, kejadian horor atau gimana Mas Deswan? Ya itu saya kan ibaratnya di sini bukan cuma andong becak aja mas, cuma ya ikut-ikutan jaga malam lah mas ya. Jaga malam Ya di daerah Bangju, Jalan MT Haryono mas. Ya daerah pasar ini mas, Bangju, lurus belok ke kanan kalau dari sana mas, dari arah timur. Itu kejadian apa? Kalau di daerah jaga malam sini nih sering cuma terdengar suara-suara aja mas ya, suara-suara, ada kayak orang jalan-jalan, ada orang yang mukul-mukul juga di belakang sana ya, di gang ini sering terdengar suara kayak orang nangis, kadang ya ada apa ini orang main-main di dalamnya mas, padahal ini udah kosong
berapa tahun ini mas, nggak pernah dihuni ini mas. Punya siapa ini Mas? Ini orangnya katanya udah meninggal semua itu. Iya, Jadi nggak ada yang lola ya? nggak ada, ini udah lama ini, udah nggak dipakai, udah lama banget ini mas. Di sini nih sering nih, Di sini ya, di dalam di sini. sini sering banyak orang kayak ngomong Jawa ngomong sih wong dodongengan mas di sini. Oh, Iya, gitu. oh. Di sini nih mas. Yang sering dialami itu seperti apa Mas? Itu cuma orang ngobrol-ngobrol tok aja mas, itu di sini di dalam sering banyak banget tuh mas ya. Merasa takut atau gimana? Ya biasa, alhamdulillah ini ya, di sini kan ada orang 3 mas, jadinya nggak terlalu takut, apalagi di sini kan terlalu terang loh mas. Iya. Kecuali kalau gelap nggak tahu ini mas. Iya. Mas Ridwan ini unik ya kejadiannya ya. Jadi kantong becak yang pernah mengalami mistis, dibanding sosok wanita, terus disasarin sama sosok makhluk astral yang di sini tepat di belakang kita yang Iya, ini. gudang Iya. yang sudah lama terbengkalai ya. Iya, ini Sudah nggak ada orangnya mas. orangnya. Ya paling buat gudang ini mas. Untuk masuk ke jangkauan ini di tepat di belakang saya ini Iya. dan ini sering terjadi suara-suara dari makhluk astral ya. Iya, Interaksi dari makhluk iya. astral seperti orang bicara, mengutuk ya. Iya. Untuk teman-teman masukan mungkin pernah melihat sosok yang menghuni gedung ini. Belum, alhamdulillah belum ada yang nggak dilihatin lah, alhamdulillah lah. Ya, cuma ganggu suara-suara tok mas. Kalau menurut Mas Ridwan ini mungkin pernah dengar ini sosok apa sih? Ini sepertinya cewek mas. Cewek. Iya cewek. Anak kecil ya, tanggung lah paling enggak ya, umur 15 tahun ke atas lah. Iya. Bisa dibilang kalau kuntilanak ya. Ya bisa itu mas, yang kayaknya suaranya itu masih tanggung lah, 15 tahunan lah gitu lah. Iya. Tapi orang kayak orang biasa nangis itu mas paling ya. Mungkin ini bisa diulas di dalam lagi Ya. sosok penghuni yang ada di gedung ini. Tapi ya tidak pernah mengganggu ya. Enggak pernah. Cuman Iya, suara-suara tok paling mas ya. Baik pemirsa, terima kasih banyak untuk masukan sudah menemani tim listriknya Aslan. Terima kasih mas ya. Berbagi pengalaman horor dan mistis. Buat pemirsa, jangan lupa like dan subscribe ini channel tim Sering Aslan agar tim Sering Aslan semakin bersemangat dalam melakukan konten di tempat asal dan angkat. Mungkin itu saja masukannya. Terima kasih banyak. Sama-sama mas ya. Asal dalam berbagi pengalaman kita pengalaman horor ataupun mistis tempat asal dan angkat. Buat pemirsa, terima kasih banyak dan mengikuti perjalanan Sering Asal. Bila ada salah kata maupun kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik baik pemirsa Sering Asal, kita akan mencoba untuk mencari tahu keberadaan sosok yang ada di belakang saya ini. Dan kata Mas Ridwan ini, di belakang saya ini ada sosok wanita ya. Wanita ini sering berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi seperti mengetok ataupun menangis. Dan kita akan meletakkan kamera di area sini dan mudah-mudahan ada interaksi dari sosok penghuni gudang ini. Pemirsa,